Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program istimewa dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas seputar proses dan pengalaman membuat komik. Nah, kali ini dipandu oleh saya dan Ahmad Fadori. Beda ya? Pendekar belas. Oh ya, pendekar. Nah, kita hari ini khusus akan membahas tentang kuda-kuda Ya. karakter di dalam komik silat, komik pendekar. Pendekar. Nah, kenapa saya membawa Fadli di sini? Karena Fadli ini pernah karate kan, benar kan? Karate. Itu dan berapa? Dan sudah menamatkan. Sudah sabu hitam dan satu. Tapi masih yang paling bawah sabu hitam. Bukan jauh itu udah atas dong. Udah Ada levelnya hitam lagi. itu ada Ban levelnya ya? lagi. Oh ya, ada ban satu. Dan ternyata aku sama Fadli satu tempat Iya, karate. ternyata satu tempat Oh. karate. Satu angkatan. Tapi nggak kenal dulu. Enggak. Enggak kenal. Dulu tuh kapan sih maksudnya? Dulu masuk Waktu masih kelas S2 SD. 1-2 Oh, ini karatenya SD. SD. Ya, kirain itu. Oh, dia sampai SMA. Aku sampai Oh, iya? SMA. Oh. Aku oke. SMA berhenti tapi kuliah lanjut kendo sekarang. Oh, ya intinya Heeh. tapi baik karate maupun kendo memancang kuda-kuda enggak sih? Sangat. Oh, sangat ya. Sangat. Soalnya itu prinsip kan. Paling Dalam- penting malah. Nah, itu. Jadi ini yang soalnya gini, Fat. Karena kan di Padepokan Raga Sukma enggak semuanya itu kita bela diri, ikut bela Betul. diri. Kamu sama Indra doang nih sebetulnya. Iya. Dan selain bela diri kamu juga seni tari. Tari. Juga ada kuda-kudanya. Ada. Iya kan? Iya. Semua ini loh nanjak tak apa gitu. Benar, kalau di tari namanya tanjak. Nah, jadi tanjak itu kalau di bela diri ya kuda-kuda itu Kuda-kuda. bahasa Jepangnya apa sih kalau? Bahasa Jepangnya kamae. Uma-uma bukan. Bukan. Itu jaran-jaran. itu Pak. jaran-jaran. Itu jaran-jaran. Horse Horse. Di Inggris horse. Kayak jaran-jaran muter-muter biasanya. Jawa turangga. Jaranan. Jaranan. Nah, itu pentingnya awal ya, ini kita sebelum nanti akan ada seri panjang tentang aksi ya, action ini kan action. Jadi mukul ada, nendang ada, jurus juga ada. Nah, tapi yang sebelum mulai itu semua, kita akan hari ini khusus mempelajari tentang kuda-kuda dalam silat kali ya. Yes, pokoknya bela diri lah. Dalam kalau Dunia pendekar. menurutku nggak di dunia pendekar, di dunia kehidupan pun kuda-kuda cukup penting. Ya pokoknya Kayak defense. jalan, Iya, itu Pas sih. di kamar mandi juga kan? Kamar mandi juga itu yang paling penting itu agar tidak melingsing. Nyaman. Iya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materinya. Selamat menyimak. Ini sekarang kita langsung masuk ke apa materinya. Nah, ini untuk peringatan teman-teman. Jadi gini, kita sekarang udah agak beda nih teknik apa ya? Teknik. gimana? Kalau yang versi buka kitabnya Mbah Alex Irzaki itu kita nge-shooting footage-nya dulu, terus baru dikomentari di kemudian hari. Nah, sekarang ini kita mencoba Ini alternatif extended. baru, ya, Extended. versi extended kan. Versi Ini istimewa ya. extended. Jadi kita akan apa istilahnya memakai metode yang berbeda sedikit berbeda, yaitu pakai ini alat ini. Jadi nanti Sensor. nanti Fadli akan Oh iya sih. Fadli nanti akan gambar di sini, nanti akan saya tampilkan di layar. Ini tapi teman-teman yang di rumah usahakan tetap pakai kertas loh ya. Soalnya ini kan untuk mempermudah teknis. bener. Ya, Jadi, mempermudah teknis apa Enggak belajar. menjamin gambar langsung bagus. Iya. nggak ujuk-ujuk Sama editing videonya nanti lebih Iya, gampang. Jujur aja ini. Jadi, tapi teman-teman yang sekarang karena mengikuti buku kitab disarankan manual, ya manual aja dulu. Oke. Nah, oke. Sekarang langsung aja Fadli, silakan. Tapi nggak boleh kontrol Z ya. Oke, saya pakai penghapus ya. Penghapus boleh, Penghapus boleh. Di sini kan ada penghapus. Ya, tapi lebih bersih. Nah, Ya. sekarang silakan Fad. Ya, kuda-kuda itu intinya atau kalau di bahasa Jepang kamae itu intinya dalam posisi siap atau siaga. Karena apapun yang terjadi dia itu harus menancap sama dengan tanah. Gitu. Jadi ini tanah ground. Lanjut. Karena dengan ground. Jadi karena dia itu fungsinya si karakter kita nih ya jelek-jelekan aja. Ya, asal dulu aja. Kasar dulu ya. Jeleknya itu kuda-kuda itu bagaimana dia menerima serangan dan mengeluarkan serangan. Oh, itu
fungsi. Apa ya? Bukan fungsi kali ya, apa ya? Ya apa ya, kayak dia tuh pokoknya harus tetap siap gitu loh. Jadi dia tuh harus tetap siaga dalam mengunci kakinya, karena dia harus bersiap menahan serangan atau bersiap mengeluarkan serangan. Pilihannya tuh sangat cepat ya. Sangat cepat. Nah, mau nyerang apa mau bertahan? Makanya kalau di komik-komik yang karakternya nggak siap itu dia gampang jatuh, gampang terlena atau bahkan kesandung batu gitu karena dia jalan tanpa menggunakan kuda-kuda. Oh, kalau jalan bisa kuda-kuda? Bisa. Jalannya L nggak? Enggak juga sih. Oh, enggak. Iya. Kan kuda. Iya. Queen ya. Nah, soalnya kalau di kendo itu jalan aja pakai kuda-kuda. Kalau di kendo. Iya. Oh, Majunya Kayak tuh. ini ya? Kayak apa sih yang Eropa tuh? Yang Eropa anggar. Anggar. Iya. Anggar dia juga ya? Anggar juga. Oh iya, dia harus. Aku ingatnya enggar nih. Anggar. Ini saya. Enggak senar konflik. Nah, Oke, begitu. Nah, maka dari itu, nah ini salah. Tidak boleh dikontrol Z ya? Gimana ini? Salah kontrol Z harus kontrol Z kali ini. Ini nah, Jadi. itu. Oke. Jadi inti dari kuda-kuda keseimbangan. Kalau di kendo dia itu berdiri begini, berdiri gini, jelek-jelekan ya. Dia pegang pedang. Lalu Oh, ini dari samping. dari samping. Nah, lalu kaki depan menancap, sedangkan kaki belakang itu siap melontar. Berisik ya. Iya, Jadi, elek banget ya. Kakinya nggak ganti-gantian depan belakang kan ya? Bisa. Bisa tetap. Bisa. Oh, ini tumit ya. Gini. Ya. Nah, kenapa bisa begini? Kayak centaur. Iya agak sendawur sih, tapi enggak apa-apa lah. Jelek-jelek kan ya guys, sorry gambar saya jelek. Iya, pokoknya gini, sorry, ini tak bagus sedikit lah. Nah, ya sebenarnya ini, Mas. ini tumit maksudnya ya. Ya. Nah, iya kan? Ah. Nah, ini tumit. Enggak, ini tak silang. Nah, begitu. Jadi dia bersiap mendapat serangan, berarti kan bertahan ya, nangkis. Bener nangkis ya? Bener, nangkis. Nangkis tuh mukul pedang ya kalau di kendo? Kalau di Mukul kendo pedang lawan maksudnya? Bisa, Bisa ya? bisa. Tapi kalau di kendo pedangnya tinggal dinaikkan gini. Jadi seolah perisai gini. Oh, I see. Gitu. Makanya kalau di komik-komik samurai kan gini nangkisnya. Cing gini. Sorry, kendo itu seni bela dirinya samurai? Iya. Iya? Oh, tapi ini kalau di bela diri ini mah dibikin rotan ya? Dibikin pakai bambu. Bambu. Soalnya dulu sebelum Meiji namanya Kenjutsu. Setelah Meiji kan semua olahraga dibuat semua ilmu-ilmu membunuh tadi itu jurus pedang. iya, Kenjutsu itu ilmu pedang. Kalau setelah Meiji diganti jadi kendo, yaitu jalan pedang. Jadi Do-nya panjang. do gitu. Jadi yang awalnya seni untuk membunuh sekarang dijadikan olahraga. BTW ada iklan. Yes, ada iklan. Wih, ada iklan. Sudah beriklan. Gojek. Makasih, Aku lanjut, cinta lanjut. Gojek. Lanjut. Nah, Grab juga. kalau di karate ini dari samping ya. Oke. Gak apa-apa ya. Oke. Kalau di karate itu kuda-kuda ada 3. Cuman yang paling sering dipakai namanya kokotsu dachi. Jadi yang Katanya apa? Terdiri dari kata apa itu? Tahu nggak, Pak? aduh aku nggak tahu ya. Kanjinya dulu. Oh, Aku juga lupa ya. Oh, nggak Kokotsu dachi. Nah, itu adalah yang satu ke depan, yang satu ke belakang begini. Ini yang paling rame. Jadi gini. Nah, jadi dia juga Yang paling umum ini ya? paling umum, soalnya yang paling sering digunakan. Oke. Yang ini bersiap menerima serangan juga, dan dia juga bersiap ngeluarin serangan juga. Sorry, aku mau nanya, Pak. Gitu. Ini titik tumpunya di mana? Kan penting. Penting. Kan keseimbangan toh. Nah, titik tumpunya di mana? Kendo dulu ya, kendo. Tetap di tengah sini. Oke, jadi intinya kita kalau di gambar ya berarti harus di ubun-ubun ini sampai ke ini ya. Betul. Di antara ini ya. Kalau dilurus mungkin kayak batas kemaluan tuh lurus ke bumi Iya. ini kan. Ha. Ini juga sama. Sama. Oh, oke. Jadi kayak gini ya. Jadi nggak berat ke belakang, nggak berat ke depan. I see. Gitu. Soalnya gimana kita menahan serangan kalau dianya sendiri berdiri aja susah. Semende. Iya, Sebenarnya ini sebenarnya. sama kayak kiper juga sih. Kiper. Oh. Oh, makanya itu Garuda Eleven ada di Padepokan Tegal Sukma. Mungkin Karena ada kuda-kudanya. Ada kuda-kudanya, Wah, ada kamai. Bagaimanapun itu olahraga ini aja olahraga ya. Olahraga. Sekarang masuknya cabang olahraga. Gitu. Sudah masuk cabang olahraga. Semuanya Oke. kok, bahkan memanah pun ada kuda-kudanya. Iya. Ha. Oke. Begitu.
Nah, Oke, ini dari samping nih dari sekarang. samping. Ada lagi mungkin apa yang bisa kamu kuasai? Soalnya kalau kuda-kuda itu paling enak jelasinnya memang dari samping sih. Bahkan guru-guru saya tuh waktu ngajar di dojo juga ngasih taunya dari samping gitu. Terus kakinya dibenerin kalau terlalu berat ke belakang atau terlalu caranya tuh tinggal didorong. Oh, untuk ngetes. Untuk ngetes. Bahkan ada yang dipukul, ada yang tendang. Iya, Nah, iya, iya. cuman kalau di kendo ditabrak dengan pedang yang ini, cing, gitu, itu ditabrak dengan. Kalau dia bisa berhenti ya Dipukulnya bagus. kayak gimana, Pak? Apanya? Dipukulnya. Cuk, gini. Kayaknya dikagetin juga nggak sih? Soalnya dulu aku sempet kayak gitu dikagetin itu kalau kita Ayam. ayam bye itu. Oh, iya. Itu guyonan. Enggak, tapi beneran loh. Jadi kayak Beneran. kan dadakan ya. Iya. Itu keputusan untuk apa ya, bertahan atau menyerang kan itu bagian Betul. dari ketangguhan kuda-kuda. Dan justru dalam posisi ini kelihatannya kayak kaku banget ya. Nah, malah nggak boleh kaku. Harusnya rileks. Tetap seimbang. Tetap seimbang tapi rileks gitu. Karena kalau di kaku terus nanti habis tenaganya untuk Jinjit nggak sih? Nggak jinjit. jinjit. Jinjit kan? Jinjit. Sama kayak kiper udah. Kiper jinjit juga ya? Iya. Oh iya. Jinjit bungkuk terus jinjit gitu kan. Jinjit. Oh iya. Karena dia harus siap-siap gini. Siap-siap lompat, Siap-siap respon lompat. ya, respon. Siap-siap respon. Oh, paham. Ini kaki yang mana bebas ya. Jadi ini Bebas. kalau setahu yang kendo itu yang belakang Yang belakang yang melontar. tumitnya ini ya. Tumitnya. Kalau yang ini bukan yang belakang, bukan yang depan kalau karate. Kalau karate lu sama aja, yang belakang juga yang numpu. Jadi waktu mau Berdiri. Enggak. ini aja, tak kasih gambaran aja. Nah, Gambar kakinya berarti ya. iya. Jadi kalau di saat bertahan ya mungkin posisi mereka akan sedikit ke belakang. Tapi kalau di saat menyerang, yang kendo dulu deh. Berarti yang kendo itu dia otomatis maju ya. Dan di dalam dunia perbela dirian, badan itu tidak boleh bungkuk. Tegak. Oh, nah itu Itu badan tidak boleh bungkuk. Jadi tetap Paling bungkuk tegak. tapi badannya tetap tegak ya. Maksudnya Ini condong, depan tapi tegak. tapi tegap gitu. Jadi gini, menyerang siap gini. Nah, ini pas udah meloncat ya. iya ini melontarkan serangan. Oke. Ditumbur jes ini. Oke. Sedangkan yang karate sama. Karate juga dia mungkin condong tapi badan tetap tegak. Jadi bukan yang bengkok Kan gini. untuk mendorong kita merespon lebih cepat. Betul. Iya, melontarkan serangannya maksudnya. Gini. Aku mau cari juga yang Mada. Ada yang pukulan Iya, seribu. bukan. Yang apa 10,000 War of Elephant ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang kemarin udah dicontohin bolak-balik tentang apa? Jurus utama. Ini belum jurus ya. Ini masih kuda-kuda loh ya. Ini si Madanya ini lagi memasang kuda-kuda serangan gajahnya. Jadi ini Pak ya. Ini kan Nah, dia berdiri. Di karate inilah yang namanya kakotsudachi. Nah, ini tadi yang digambar Iya, di yang sini. digambar itu. di sini. Oke. Nah, versi depannya lebih jago gambarnya Mbah Halek. Ini Saya cuma extended versionnya, ini Iya. raw versionnya Ini ya. raw Jadi version. ini buat acuan yang ini. Oke, dan ini kelihatan nih badan tegap, ya. Benar, badan tegap. Terus kaki stabil dan titik seimbang ya. istilahnya. Seimbang. Apa sih? Titik seimbangnya itu ada di tengah sini. Jadi Porosnya ujung tetap rambut di ini, tengah. Ya, tetap di sini tengah. Iya. Jangan semende tapi doyong lah condong. Kalau mau lihat lebih jelas, buka apps aja. Buka apps untuk membaca ini Mada Sastra jilid 0. Langsung Langsung ada yang protes tuh, gambarnya nggak kelihatan. Buka apps. Apps. Gitu. Sip. Tolong ya. Zoom dah. Sudah diberi peringatan. Nah, jadi melontarkan serangan pun mereka condong gitu loh. Iya. Tetap tegak ya. Nah, dan ini ya. karena dia kan condong ya, bukan berarti bungkuk. Jadi porosnya itu gini. Oke, meskipun sekarang kita lagi bahas kuda-kudanya dulu ya. Jadi ini contoh jika kemudian kuda-kuda itu lari ke bentuk serangan. Betul. Tapi intinya kuda-kuda itu seperti itu. Nah, sekarang aku mau nanya, Pak, Oke. terkait dengan posisi dari depan deh. Misalnya kan ini kan dari samping nih. Sekarang kalau ini kayak gini sebelum masuk ke sana, Pak ya. Kuda-kuda dalam jurus itu seperti yang dicontohkan di komik Mada Sastra ini berfungsi juga sebagai sebuah gimmick yang mencirikan karakternya. Oh, betul. Jadi Mada ini ketika memasang kuda-kuda seperti ini tentu tidak sama dengan Patra atau nanti Tantri karakter-karakter lainnya dan mungkin musuhnya juga. Jadi ingat nggak komik Kung Fu Boy itu
si Shiva yang pakai kaki doang siapa namanya? Tantan. Adalah komik karakter Bukan angkatan gue yang kita. Tantan. Bukan angkatan kita sih. Oh, oke. Kalau Dragon Ball kami iya. pakai kuda-kuda. Pakai juga. Pakai. Benar. Kamehameha. Dia Udah. benar-benar pakai karate juga. Karate itu. Jadi waktu dia ngambil gini itu pakai Kakutsudachi. Ya. Kakinya tetap napak. Itu bebas kan kaki yang mana yang depan? Bebas itu Bebas, terus boleh tergantung. kebalikannya. Kidal boleh kebalikannya. Oke. Jadi intinya itu Heeh. kuda-kuda itu sebetulnya secara default kalau dari pinggang ke bawah relatif sama ya nggak sih? Sama. Oke. Ini aja kalau dilihat ini kan Kakutsudachi ya. Hmm. Nah, tinggal tangannya diganti gini udah Kamehameha. Bener juga. Gitu. Nah itu rangkaiannya gitu ya kalau Ya. jurus itu memasang kuda-kuda dulu action. Nah pose action itu yang nanti akan menjadi ciri khas karakternya. Kayak tadi si Mada itu kuda-kuda yang serangan gajahnya ya seperti itu bentuknya. Jadi mungkin gimana lah beda nanti Kamehameha beda lagi. Rumusnya kayak ilmunya animasi, yaitu antisipasi, aksi dan follow through. Nah coba dijelasin. Jadi antisipasi itu kayak mau ngambil. Jadi kalau kita lihat kartun ya, Bugs Bunny gitu kalau mau lari dia mesti gini dulu. Ancang-ancang. Ancang-ancang, antisipasi, terus aksinya seret gitu. Aksi, terus setelah aksinya apakah itunya terpental atau result. gitu? Result. Nah. Oke, resultnya jadi ancang-ancang, Ancang-ancang, peristiwa aksinya, resultnya. resultnya. Oke. Jadi Wah, Drakon ya harusnya dentumannya. yang animasi ya. Iya, abis ini. Iya, Draco. YouTube gerak. Ya. Iya. Jadi ya betul. Tapi boleh saya simpulkan ya. Tapi kalau dilihat dari tadi keputusan apa ya kuda-kuda itu kalau boleh dibilang bagian bawah sini inilah yang basic, ya enggak? Ya, Atas ini yang bisa diimprovisasi untuk komik kita. betul. Karena kan ini kan kita ngomongin komik fantasi juga sih, Iya. fiksi maksudnya. Jadi Anda mau bagian atasnya seperti apapun boleh. Kayak di harusnya saya bawa kartu Pusaka Dewa Narpin nanti saya tampilkan lah. Jadi ada salah satu karakter yang udah masang kuda-kuda tapi bagian atasnya itu tarian. Oh, si tikus kecil. Ya tikus kecil kalau Tikus nggak kecil. kayak gitu. Pokoknya Puspa dia di belakang Dahana. kayak gini. Jadi dia kakinya relatif sama lah defaultnya pasti depan belakang kayak Iya, gitu ya emang pasti sama ya. relatif Jadi sama. mungkin kalau dicontohkan dibikin katakanlah nih halamannya ya. Itu posisi kaki itu katakanlah titik hilang kayak gini. Ini posisi kakinya tuh kayak gini nih. Nah, Oh iya benar. ya enggak? Ini Benar. ada titik hilangnya di sini. Titik tumpunya di sini polosnya. berdiri. Nah, ini kepalanya, badannya. Nah, nanti kakinya ini yang satu ke belakang, satu ke depan ya gitu kan. Betul sekali. Nah. Kalau aku pas di kiper pokoknya dilatihnya bayangkan kakimu tuh kayak per. Oh, benar. Nunduk sekuat-kuatnya tapi nanti siap-siap menang. Oh, oke, perumpamaannya ya. Jadi Perumpamaan. oke, Kayak benar per. benar. Ya. Jadi kalau gambar mungkin bisa gitu ya. Iya. Benar, Sama ini pernya yang sebelah sini pernya. Iya. Ya. Oke. Bekasnya yang sebelah sini. Per Rangga di per. Oh iya, di dalam kendo dan karate juga bener per itu tadi bukan piara enggak. Nah, itu setelah serangan pun kaki harus cepat-cepat balik ke posisi ini. Oh. Kalau dalam pertandingan atau dalam apa bela diri harus cepat-cepat balik. Jadi setelah dia menyerang dia harus kembali siaga lagi gitu. Oke. Terus untuk bagian atas ini sebenarnya itu menjadi apa ya? Menjadi tipe bertarungnya si apa? Pendekarnya. Si pendekarnya. Kalau di kendo ada yang apa? Kakinya tetap tak kecilin aja ya. Iya, iya. Kalau di kendo ada yang dia mengangkat pedangnya ke atas gini. Ini sering ini Oh, di gini. film Musashi. Iya. Oh, iya iya. Film apa? Komik Musashi. Itu kuda-kuda. Itu juga kuda-kuda. Jadi Kuda-kuda udah nah ini antisipasi gitu. iya benar. Antisipasi dan ini menjadi tipe bagaimana dia menyerang. Nah, pas kalau di kendo, pas ini dia udah ganti kaki. Yang di belakang udah berbeda. Nah, ini kelihatannya defenseless ya. Soalnya terbuka Soalnya terbuka. areanya. Oke. Nah, padahal dia itu sudah mencuri antisipasi. Musuh lawan gerak dikit kebelah dia, jeler. Jadi udah jadi tipe battle, Counter attack lah ya. counter attack. Iya, counter attack. Nah, yang tipe defense malah yang pedangnya 2. Aneh ya. Nah, yang tipenya pedangnya 2, yang satu di atas di Bawah. di depan, jadi dimajukan ke Kayak gini. itunya. Namanya Nitorio, juga Musashi juga yang Menemukan. menemukan. Nah, pedangnya yang satu ke atas. Gini.
kayak gini ya. Jadi ini bertahan. Jadi bertahannya lebih penuh? lebih kuat bertahannya. Oke. Jadi justru yang kayak gini-gini ini yang tipe-tipe bertahan. Nah, yang waktu saya lihat komiknya Mbak Alek Iya. itu mungkin nanti tak tanya Mbak Alek ya. Iya. Misalnya dia begini. Oke. Iya, iya. Kayak Sini, gini. ini sih aksi aja dia ini mungkin nggak tahu aksi apa. gitu. Jadi yang mau tapi terjawab sama jurusnya yang ternyata banyak. Ya, ini jadi fantasi Jadi sih. fantasi. Ya. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Enggak, ini kan kita ngomongin ilmu dasar, Ilmu dan dasar. ilmu terapan. Ilmu Ketika terapan. diterapkan ke komik maksudnya. Itu. Jadi jadi nggak apa-apa sih. Kayak ini kayak posisi bertahan gitu. Oke. Terus di karate pun juga ada apa? Kalau karate nggak terlalu banyak ngerti ya, soalnya cuman dari Lupa, SD sampai SMA selesai, terus kendo baru saya pelajari semuanya. Gitu. Karena mungkin udah beda usia sih. Iya, Pak. kayaknya. Coba kalau kamu ulang karate lagi kayaknya juga Kayaknya lebih ngerti gitu. Kayak Bening Andi kan. Nah, ya mungkin bapaknya juga guru karate sih. Nah, waktu kamu sama Bening sparingan itu juga kelihatan kayak gitu. Soalnya ada yang tipe tangannya di atas, ada yang tipenya tangan di belakang, ada yang tangannya di bawah gini. Soalnya tergantung fighting style-nya. Jadi yang atas ini tergantung fighting style. Kayak boxing aja gini. Boxing gini. Si Ippo ya. Lupa. Ya kayak gitu. Silat gini. Ya, silat gini. Pokoknya tapi kakinya relatif sama. Kakinya relatif sama. Nah, makanya itu tadi. Jadi sebenarnya poinnya pinggang ke bawah itu menunjukkan ketangguhannya Iya. dan keseimbangan. Nanti Kekokohannya. begitu kalian mau berimprovisasi dalam bentuk style fightingnya nanti di setiap karakter diimprove-nya di bagian pinggang ke atas. Nah, itu juga akan menentukan ciri khas masing-masing pendekar. Jadi biar nggak sama semua nih, karena kan dalam dunia persilatan katakanlah kita mau bikin komik fantasi. Betul. Itu kan pasti saganya itu luas, banyak pendekar yang ya namanya sekarang aja artis tukang gambar aja stylenya beda-beda. Bayangin itu diterapkan di ilmu pendekar pasti ada yang berbeda, ada yang ya kayak gitulah beda-beda lah ya bentuknya. Tapi basic anatominya sama. Basic Anatominya anatominya sama gitu. Nah, Oh, lucunya di tarian pun sama. Oh, oke. Nah, Tarian pun sama. Dan bawah ini juga relatif sama. Kayak gitu juga. Kayak gitu juga. Berarti emang kalau olahraga emang harus olahraga bagian bawah juga. Iya. Emang. Orang kan angkat beban atas Angkat beban, ya. Oh iya iya Jangan iya. lupa. Pinggangnya enggak di Di tarian itu kalau di tarian ya namanya tanjak ya. Tanjak cuman karena apa fungsinya sudah bukan Art untuk ini udah. berantem, jadi Art memang dan performance lah. Performance itu udah banyak dimodifikasi Ya. gitu. Dan Jadi mungkin relatif tidak se-strong bela diri ya, karena kan fungsinya juga beda gitu. beda. Kalau di mix boleh nggak? Sangat boleh. Oke. Sangat boleh. Karena kamu juga memakai itu juga Karena ya? aku memakai itu juga. Yang kemarin dibahas di Banaspati. Iya, Tanjak Merak. Tanjak Merak. Nah, Oke. Itu cuman apa? Ngangkat tangan untuk mengintimidasi aja. Ya, gitu. iya. Padahal kalau di Tariannya. aksikan, kalau di tariannya ya cuman biasa aja gitu. ya ini loh aku siap berantem gitu aja. Mengancam. Mengancam gitu. Oke. Tapi kalau tanjak itu capek nggak sih, Pak? Iya. Nanjak. Kalau kata Turun. guru kalau kata guru saya itu kalau hidup udah mulai berat berarti kamu menanjak. Benar. Aku turun terus soalnya males. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dia materinya. Kayaknya ini udah langsung pembahasan juga sih. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah menyimak, itu kira-kira basic dasarnya. Saya ingatkan lagi karena kita sedang di Padepokan Dargasukma adalah produsen komik pendekar, maka salah satu ciri dari komik pendekar itu ya tadi tentang bela diri, seni bela dirinya. Boleh diimprove. Yang paling penting ini, saya nggak bisa bela diri, jujur aja saya nggak cuma ikutan karate juga SMP, tapi paling tidak tahu prinsip dasarnya dan untuk di riset juga gampang ya. Sangat Soalnya banyak di YouTube di apa untuk meriset soal kuda-kuda aja. Jadi ini kuda-kuda adalah satu komponen dasar untuk mencirikan satu karakter. Nah nanti berikutnya kita akan mempelajari tentang serangan. Nah, jadi setelah kuda-kuda juga harus ada ciri khasnya. Nanti begitu ngomongin serangan, kita akan membicarakan variasi yang lebih kompleks lagi ketimbang kuda-kuda. Betul. Kira-kira itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup ya? Kayaknya cukup. Oke. Buat komik romance juga bisa sih kuda-kudanya. Oh iya. Pas mau nembak kuda-kuda dulu. Benar. Siap-siap buat ditolak. Tapi ditolak pasti. Kalau pakai kuda-kuda. Tolak. Ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak pemaparan pendekar api Ahmad Fadli. Kita bertemu kembali di Iya. episode Buka Kitab Buka berikutnya. Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.